Salam, selamat siang sahabat terkasih. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk menenangkan hati, melepaskan segala kesibukan, dan membuka diri untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Bagian ini berisi pengajaran Tuhan Yesus tentang doa, tentang ketekunan, dan tentang hati Bapa yang penuh kasih kepada anak-anaknya. Mari kita siapkan hati kita dan izinkan firman Tuhan bekerja dengan lembut di dalam hidup kita. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sahabat terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan Allah yang jauh. Dia adalah Allah yang mengundang kita datang. Tuhan tidak berkata, "Diamlah dan tunggu." Tetapi Dia berkata, "Mintalah." Mintalah dengan iman, mintalah dengan kerendahan hati, mintalah dengan hati yang percaya. Carilah Tuhan bukan hanya jawaban. Carilah kehendak-Nya, bukan hanya keinginan kita. Dan ketika kita mengetuk, kita sedang menyatakan bahwa kita percaya. Ada pintu yang Tuhan sediakan, dan ada waktu Tuhan yang terbaik. Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus menegaskan kembali janji-Nya. Ini bukan sekedar pengharapan kosong. Ini adalah janji firman Tuhan. Setiap orang berarti tidak terkecuali. Bukan hanya yang merasa kuat imannya, bukan hanya yang merasa hidupnya berat. Tetapi setiap orang yang datang dengan hati yang berserah. Tuhan melihat ketekunan kita. Tuhan mendengar doa yang berulang-ulang. Tuhan tidak pernah bosan mendengar seruan anak-anaknya. Kadang jawaban tidak datang seperti yang kita bayangkan. Tetapi firman Tuhan menegaskan Tuhan selalu bekerja. Ayat 9-10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Sahabat terkasih, Tuhan Yesus memakai gambaran yang sangat sederhana namun sangat menyentuh. Sebagai manusia yang penuh keterbatasan, kita tahu memberi yang baik kepada anak kita. Jika manusia saja mengerti kasih, apakah mungkin Tuhan yang sempurna memberi sesuatu yang mencelakakan kita? Kadang kita mengira Tuhan diam. Kadang kita merasa doa kita tidak dijawab. Namun firman Tuhan menegaskan, Tuhan tidak pernah memberi batu saat kita membutuhkan roti. Tuhan tidak pernah memberi ular saat kita berharap ikan. Apa yang Tuhan izinkan selalu mengandung kasih dan perlindungan. Matius 7 ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sahabat terkasih, inilah puncak penghiburan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus menyebut Allah sebagai Bapa, bukan hakim yang dingin, bukan penguasa yang jauh, tetapi Bapa yang mengenal kita secara pribadi. Bapa yang tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Kadang yang kita minta belum Tuhan berikan, bukan karena Tuhan menolak, tetapi karena Tuhan sedang menjaga.
Apa yang baik menurut Tuhan seringkali lebih besar daripada yang kita bayangkan hari ini. Sahabat terkasih, melalui pembacaan Matius 7 ayat 7-11 hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan mengundang kita untuk terus berdoa. Tuhan menghargai ketekunan. Tuhan adalah Bapa yang memberi yang terbaik. Jika hari ini kita sedang menunggu jawaban doa, ingatlah satu hal ini. Tuhan tidak pernah salah memberi. Mari kita tetap percaya, tetap berharap, dan tetap berjalan bersama Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang menenangkan hati kami. Kami belajar bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang memberi yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Ajari kami tetap meminta, tetap mencari, dan tetap mengetuk dengan iman. Kami percaya waktu-Mu sempurna, dan kehendak-Mu selalu penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah mengikuti pembacaan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7-11 menjadi kekuatan dan pengharapan dalam hidup kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.